Halo semuanya, nama saya Christian Adijaya. Dalam video kali ini saya mau membahas perlunya wawasan Ibrani dalam membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, kita opening dulu. Beberapa hari yang lalu, saya berdiskusi dengan Ibu Rita. Beliau adalah Associate Lecturer in Biblical Studies di Israel Bible Center. Beliau juga penulis artikel Kristiani yang bernama Sarapan Pagi atau di sarapanpagi.org. Dalam diskusi itu, kami membahas perlunya wawasan Ibrani dalam membaca Alkitab. Nah, seperti apa diskusinya? Kita lihat yang ini. Kita lihat. Orang-orang Kristen di Indonesia itu terbiasa membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan. Oke. Jadi kita memang tidak terbiasa membaca kitab suci dalam bahasa aslinya. Memang itu bukan suatu kewajiban, tetapi alangkah baiknya jika orang-orang Indonesia ini mulai membiasakan diri membaca Alkitab dalam bahasa aslinya. Sebab kalau suatu ayat itu sudah diterjemahkan, itu ada yang lost in translation, ya. Jadi seperti contohnya seperti ini, nasi pulen. Nasi pulen, nah, ya. Bahasa Jawa itu. Ya, nasi pulen, nasi punel. Punel. Ya. Oke. Apa bahasa Inggrisnya nasi punel? Sticky rice. Sticky rice. Is it really sticky? Not really, ya. Not really sticky. Jadi tidak ada terjemahan yang bisa menerjemahkan seperti persis dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia nasi punel, nasi pulen. Nggak bisa. Kalau itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, terjemahannya aneh. Nah inilah yang namanya lost in translation. Bukan salah terjemahan, tapi lost in translation. Begitu juga dalam Alkitab. Alkitab ada banyak sekali lost in translation. Misalnya salah satu kata yang terkenal yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib itu tetelestai. Oh, tetelestai. Ya. Tetelestai sudah itu selesai? Sudah selesai. Terjemahannya sudah selesai. Nah, itu ditulis oleh Rasul Yohanes dalam bahasa Yunani. Ya. Tapi apakah Yesus mengucapkannya dalam bahasa Yunani? Bukankah Yesus itu orang Yahudi? Ya kan? Nah, pasti kalau sudah diterjemahkan, apakah Yesus betul-betul mengatakan sudah selesai? Nah, ini ada satu naskah Ibrani yang sangat menarik menerjemahkan tetelestai dalam bahasa Ibrani itu dengan nislam. Nislam itu Ibraninya? Ya. Oke. Ibraninya itu nislam. Nah, nislam itu adalah bentuk nif'al dari shalom. Ya, bentuk nif'al itu adalah bentuk pasif dari kata shalom. Oh, pasif. Ya. Damai. Ya, itu sudah didamaikan. Oke. Ya. Jadi Yesus mengatakan nislam. Ya, itu sudah didamaikan. Memang kata nislam itu juga bisa bermakna tetelestai, sudah selesai. Dalam artian apa? Dalam artian selesai membayar. Dalam artian melunasi. Jadi utang piutang ini utang piutang. Jadi dosa itu adalah hutang dalam mindset Semitik. Jadi ketika Rasul Yohanes itu mendengar Tuhan Yesus mengatakan nislam tetelestai, dan itu dia menuliskan dalam bahasa Yunani tetelestai. Saya yakin seyakin-yakinnya hati dari Rasul Yohanes ini bergetar. Karena cara itulah Tuhan Yesus membayar hutang dosa manusia di kayu salib dengan pembayaran darahnya sendiri. Nah, dalam bahasa Ibrani ya, kata shalom itu luas sekali, ya. Shalom. Kata shalom itu luas sekali. Dia bisa bermakna damai, sejahtera. Ya. Dia bisa bermakna komplit. Oh, ya. Oke.
completeness. Nah, dia bisa dalam artian selesai, tetelestai itu. Selesai. Ya. Nah, bahasa Yunaninya menulisnya dengan sangat bagus karena menulisnya dalam bentuk perfect tense. Nah, perfect tense bahasa Yunani ini mengindikasikan bahwa Yesus itu mengatakan selesai tindakan satu kali untuk selamanya. Jadi naskah bahasa Yunaninya pun sangat indah. Nah, kalau dibaca dalam bahasa Ibraninya juga sangat indah karena kata shalom ya dalam bentuk PL silem itu dalam artian lunas membayar. Jadi Yesus di kayu salib mengatakan aku telah lunas membayar. Dan dia menuliskannya dan dia mengucapkannya dalam ungkapan ya verba nifal ya. Itu sudah dilunasi. Nah, kalau kita kembali lagi ke naskah bahasa Yunaninya, perfect tense, satu kali perlakuan Yesus untuk melunasi berlaku untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa asli, baik itu dalam bahasa Yunani, baik itu dalam bahasa Ibrani, Anda akan mendapatkan satu kekayaan yang wow, luar biasa. Ya, itulah pentingnya orang Kristen itu mulai membiasakan diri membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Memang saya tidak mengkritik terjemahan yang sudah ada. Ya, LAI itu terjemahan yang sangat baik. Tetapi bagaimanapun, ya, baik itu bahasa Indonesia, baik itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan cuman ngomong nulis it is finished. Finish. Ya, finish apanya? Ya, kalau Anda memahami ini dalam artian bahasa Ibrani, finish membayar, menyelesaikan membayar. Jadi kata silem itu sampai hari ini tuh masih dipakai dalam bahasa Ibrani modern. Misalnya begini. Sebagai untuk kata dalam artian pelunasan. Misalnya saya beli buku, ya. Misalnya buku ini saya beli, paid, dan saya mengatakan buku ini sudah lunas saya bayar. Jadi saya bilangnya silamti al-hashefer. Jadi sudah pakai ditebus. Sudah ditebus, sudah aku bayar, sudah aku selesaikan. Nah, demikianlah Yesus menyelesaikan hutang dosa manusia di kayu salib dengan mengatakan tetelestai dalam bahasa Yunani, dan saya yakin Tuhan Yesus mengucapkannya dalam bahasa Ibrani karena Yesus orang Yahudi. Maka dia mengucapkannya dengan nislam. Itu sudah lunas dibayar. Lunas. Jadi tetelestai itu bukan sekedar sudah selesai. Maksudnya Yesus menyelesaikan segala tugasnya, bukan sekedar itu, tapi dia sudah membayar hutang dosa manusia dengan darahnya. Luar biasa sekali kan? Wow. Ya, sangat dalam banget. Jadi meskipun perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani, tapi kita perlu juga punya wawasan Ibrani ya. Ya, begini, Alkitab bahasa Yunani perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul, yang dimana para rasul itu orang-orang Yahudi. Oh iya. Jadi Anda bayangkan ya, seorang Yahudi menulis naskah dalam bahasa asing. Nah, ini seperti saya menulis suatu naskah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Maka Inggris saya akan Inggris Jawa. Ya. Demikian pula Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab suci itu dalam bahasa internasional kala itu. Nah, waktu itu bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Seperti bahasa Inggris kita hari ini ya. Jadi dia menulis dalam bahasa Yunani, tapi mindsetnya tetap orang Yahudi. Ya, maka ketika Tuhan Yesus dituliskan mengatakan tetelestai, nah ini ya, para penerjemah naskah Ibrani itu mencari kira-kira Yesus itu ngomong apa. Ya. Ini ngomongin Haberit Hakadasya. Ya. Oke. Ya. Nah, para penerjemah Haberit Hakadasya itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya. Mereka tidak sekedar menerjemahkan, tetapi mereka juga meneliti setiap kata yang dituliskan dalam Alkitab Perjanjian Baru.
ya. Oh. Jadi misalnya kata ini dipakai di dalam Perjanjian Baru, dia cari kata Yunaninya ini pernah dipakai nggak dalam Septuaginta yang sudah ditulis 3 abad sebelum Yesus. Karena Jadi, dulu Septuaginta menulis Perjanjian Lama dalam Yunani. Ya, Perjanjian Lama dalam Yunani. Nah, kata-kata dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang diyunanikan itu, Yunanikan. Kemudian Septuaginta ini menjadi dasar bagi para rasul ketika mereka mengutip Perjanjian Lama. Jadi maka apabila Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, para penerjemah Yunani ke Ibrani ini mereka mengembalikan lagi. Apa korelasinya dengan Septuaginta? Jadi sedemikian luas. Kalau Anda membaca mempelajari, punya waktu belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dua-duanya Anda belajar, Anda akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dan satu lagi, mengapa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani? Ini kehendak Tuhan. Banyak orang mengatakan, masa sih para rasul itu nulis dalam bahasa Yunani? Kan mereka orang Yahudi. Yes, betul ya. Tetapi Tuhan punya kehendak supaya Injil Kristus ini dikenal oleh orang-orang Goyim. Apa itu Goyim? Goyim itu adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang asing. Ya. Jadi Injil Kristus tidak terbatas pada orang Yahudi saja, tetapi bangsa-bangsa lain itu akan mengenal Injil Kristus. Seperti kita hari ini, ya. Kita bukan orang Amerika, kita bukan orang Inggris, kita bukan orang Australia, tapi kita masing-masing ngerti kan bahasa Inggris? Ya, betul. Jadi bayangkan ya, kita membaca literatur Inggris dan kita mengerti karena posisi bahasa Yunani kala itu adalah seperti bahasa Inggris hari ini, menjadi bahasa internasional, menjadi lingua franca, menjadi bahasanya orang cerdik pandai, menjadi bahasa pergaulan internasional. Maka Tuhan berkehendak firman-Nya ini ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi walaupun saya mengajar biblical Hebrew, tapi saya tetap mendorong orang-orang Kristen juga belajar naskah-naskah Ibrani dan juga mempelajari grammarnya karena di situ luar biasa sekali, ada kekayaan yang banyak. Nah, Perjanjian Baru itu walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ya dia bukan sastra Helenistik. Jadi Perjanjian Baru itu nggak sama dengan tulisannya Aristoteles, beda. Ya. Literatur filsafat yang berbahasa Yunani itu nggak sama sastranya dengan bahasa Perjanjian Baru bahasa Yunani, karena Perjanjian bahasa Yunani itu adalah naskah Judeo-Greek. Apa itu Judeo-Greek? Apa itu? Judeo-Greek itu Judeo kan Yahudi. Yahudi. Greek itu Yunani. Jadi orang Yahudi menulis dalam bahasa Yunani. Jadi disebutnya Judeo-Greek. Nah, seperti pengandaian saya tadi, saya seorang Jawa nulis literatur bahasa Inggris, jadinya Inggris Jawa. Inggris Jawa nih. Jadi demikianlah. Jadi tidak sama Perjanjian Baru itu dengan sastra-sastra Helenistik lainnya. Ya. Jadi tetap untuk mempelajari Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani harus dibaca dalam wawasan Ibrani atau dalam wawasan Yahudi, karena para penulis Alkitab itu orang-orang Yahudi. Murid Kristus semuanya orang Yahudi. Yes. Ya, maka kita tetap harus mempelajari wawasan budaya Ibrani untuk memahami Alkitab kita. Itu dia diskusi saya dengan Ibu Rita. Semoga bisa menjadi wawasan yang baru buat kita, terutama dalam membaca Alkitab. Buat teman-teman yang mau bertanya seputar Alkitab atau wawasan Ibrani, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti buat pertanyaan yang kami bahas di video berikutnya, saya ada hadiah, yaitu buku berjudul Jewish Insights into Scripture. Nah, buku ini buku karangan Profesor Eli. Beliau adalah presiden dari Israel Bible Center.
Jadi saya tunggu pertanyaan teman-teman semua dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Buat teman-teman yang mau belajar Alkitab dalam wawasan Ibrani, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, dan juga turn on post notification. See you!